Halo sahabat petani, kembali lagi di kanal kita. Hari ini kita akan membahas tuntas salah satu musuh besar petani padi, yaitu penggerek batang padi atau yang sering kita sebut sundep dan beluk. Hama ini bisa bikin pusing 7 keliling karena bisa menurunkan hasil panen secara drastis, bahkan sampai gagal panen. Jadi, pastikan tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan kupas tuntas dari bahayanya, cara mengenali gejalanya, sampai strategi pengendalian yang paling ampuh. Jangan sampai tanaman padi kita jadi korban sial. Pertama-tama, kenapa sih penggerek batang padi ini berbahaya sekali? Jawabannya sederhana. Karena larvanya menyerang langsung ke jantung tanaman padi kita, yaitu batangnya. Saat larva masuk dan memakan bagian dalam batang, aliran nutrisi dari akar ke atas jadi terhambat total. Akibatnya, pertumbuhan tanaman jadi kerdil dan yang paling parah, malai padi tidak akan bisa terisi atau bahkan tidak keluar sama sekali. Bayangkan, kita sudah merawat berbulan-bulan, tapi hasilnya kosong melompong. Inilah kenapa penggerek batang padi jadi momok yang sangat ditakuti. Ada beberapa jenis penggerek batang padi yang umum menyerang di Indonesia. Yang paling terkenal adalah penggerek batang padi kuning, putih, bergaris, dan merah jambu. Meskipun warnanya beda-beda, cara mereka merusak tanaman itu mirip. Ingat, dewasanya akan meletakkan telur di daun padi. Setelah menetas, larva kecilnya akan langsung melubangi batang dan masuk ke dalam untuk makan. Satu ekor ngengat betina bisa menghasilkan ratusan telur. Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya serangan ini menyebar jika tidak segera kita kendalikan. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda serangannya? Ada 2 gejala utama yang harus kita waspadai, tergantung pada fase pertumbuhan padi. Gejala pertama disebut sundep, ini terjadi pada fase vegetatif, yaitu sebelum padi berbunga. Tanda-tandanya adalah pucuk tanaman padi tiba-tiba layu, menguning, dan mati. Kalau kita coba cabut pucuknya, akan terlepas dengan sangat mudah. Ini karena pangkal batangnya sudah putus, digerogoti oleh larva di dalamnya. Jika serangan sundep parah, rumpun padi bisa mati total. Gejala kedua disebut beluk. Ini terjadi pada fase generatif, yaitu setelah padi mulai mengeluarkan malai. Tanda-tandanya adalah malai padi keluar, tapi warnanya putih, hampa, dan berdiri tegak, tidak merunduk seperti malai yang berisi. Ini terjadi karena aliran nutrisi ke malai terputus di pangkal batang. Kalau kita lihat gabahnya, isinya kosong atau kopong. Sama seperti sundep, kalau kita tarik malainya, akan mudah sekali tercabut. Beluk ini yang paling bikin rugi, karena harapan untuk panen dari malai tersebut langsung hilang. Jadi kapan waktu yang paling krusial untuk waspada? Serangan penggerek batang padi bisa terjadi sepanjang musim tanam, tapi puncaknya biasanya ada 2. Pertama, sekitar 20-40 hari setelah tanam, di mana risiko serangan sundep sangat tinggi. Kedua, saat padi mulai bunting hingga keluar malai, di mana ancaman beluk mengintai. Oleh karena itu, pengamatan rutin sejak awal tanam adalah kunci utama untuk deteksi dini. Jangan tunggu sampai gejala terlihat parah, baru bertindak. Setelah tahu bahaya dan gejalanya, sekarang kita bahas solusinya. Bagaimana cara mengendalikan penggerek batang padi secara efektif? Kuncinya adalah pengendalian hama terpadu atau PHT. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu cara, tapi harus kombinasi dari berbagai metode. Pertama, dari segi budidaya, cobalah untuk melakukan tanam serentak dalam satu hamparan sawah yang luas. Ini akan memutus siklus hidup hama. Selain itu,
Atur jarak tanam agar tidak terlalu rapat, misalnya dengan sistem jajar legowo, supaya sinar matahari bisa masuk dan kelembaban tidak terlalu tinggi. Langkah kedua adalah pengendalian secara fisik atau mekanis. Saat menemukan kelompok telur di daun padi yang biasanya ditutupi bulu-bulu halus, segera ambil dan musnahkan. Ini cara yang sangat efektif untuk menekan populasi larva sejak awal. Kita juga bisa menggunakan perangkap lampu atau light trap di malam hari untuk menangkap ngengat dewasa. Dengan menangkap ngengatnya, kita mencegah mereka bertelur di sawah kita. Lakukan ini secara rutin, terutama saat populasi ngengat sedang tinggi. Selanjutnya, pengendalian hayati. Alam sebenarnya sudah menyediakan musuh alami untuk penggerak batang padi, seperti laba-laba, capung, dan berbagai jenis tawon parasitoid seperti Trichogramma. Tugas kita adalah menjaga ekosistem sawah agar musuh alami ini bisa hidup dan berkembang biak. Caranya, hindari penggunaan insektisida kimia yang tidak bijaksana. Jangan menyemprot jika tidak benar-benar diperlukan. Dengan menjaga musuh alami, mereka akan membantu kita mengendalikan populasi hama secara gratis dan berkelanjutan. Terakhir, baru kita bicara soal penggunaan insektisida. Ini adalah jurus pamungkas jika serangan sudah melewati ambang batas ekonomi. Pilihlah insektisida yang efektif untuk penggerak batang padi. Ada dua jenis, yaitu insektisida sistemik yang diserap tanaman dan insektisida kontak. Untuk penggerak batang, insektisida sistemik seringkali lebih efektif karena bisa masuk ke dalam jaringan tanaman dan membunuh larva yang bersembunyi di dalam batang. Pastikan untuk selalu membaca label, gunakan dosis yang dianjurkan, dan lakukan penyemprotan pada waktu yang tepat, misalnya sore hari. Dan yang terpenting, lakukan rotasi bahan aktif insektisida untuk mencegah hama menjadi kebal atau resisten. Sebagai rangkuman, untuk melawan penggerak batang padi kita, perlu strategi perang total, mulai dari tanam serentak, pengaturan jarak tanam, memusnahkan kelompok telur, memanfaatkan musuh alami, hingga menggunakan insektisida secara bijak sebagai pilihan terakhir. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Lakukan pemantauan rutin di sawah, kenali gejalanya sejak dini, dan segera ambil tindakan yang tepat. Dengan begitu, tanaman padi kita bisa tumbuh sehat dan memberikan hasil panen yang maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk sahabat petani semua. Jangan biarkan kerja keras kita sia-sia karena serangan sundep dan beluk. Jika ada pertanyaan atau mungkin punya pengalaman lain dalam mengendalikan hama ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi ilmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani sukses.